Halo, selamat pagi menjelang siang buat semuanya, mitra kolega yang berteman atau yang sudah mengikuti untuk konten YouTube saya, dan juga untuk para kreator yang lain, YouTuber yang lain. Salam salam kompak selalu lah, hubungan yang erat di udara maupun di darat. Harapan saya selalu sekeluarga ya, sukses dalam segala aktivitas. Langsung aja testimoni di sini ya. Nanti singkat-singkat aja, singkat padat ya. Tapi juga agak lama karena nanti ada video yang saya jeda dulu karena mungkin nyari kabel atau apa ya. Ini memang belum saya siapkan semuanya. Nggak tahu ini bot apa, dapat dari pengepul rombeng ya, bekas copotan Sony dengan IC STK 402 120S. Nanti nggak tahu ini IC ini sudah terbakar apa belum ya, kita lihat. Seperti itu. Nanti habis ini langsung saya potong-potong, saya siapkan trafonya. Nanti agak panjang durasi ya. Seperti itu, biar Anda paham cara mengaktifkan driver kompo Sony yang seperti ini. Kelihatan nih ini ya. Ya, yang perlu digarisbawahi notabene gini. Contoh seperti ini tersending di dalam box kompo. Mungkin minusnya tombol acak, mekanik rusak, CD rusak, atau mungkin input kurang bersih dan lain-lain. Berarti kan sebenarnya mainboard program dan ampli normal toh. Ya kan, tetapi kalau sudah dilepas dari programnya, kenapa kok tidak bunyi? Itu memang dikarenakan ada sistem mute otomatis. Mute-nya itu macam-macam ya, sistem mute-nya. Ada yang harus melumpuhkan pin mute-nya, ada yang harus menjumper, melangsungkan tegangan preamp min dari elko min ini. Nanti diurut di sini ada elko. Ini kan tegangan simetris ya. Mana elko min? Itu nanti bisa harus diaktifkan. Terus driver seperti ini yang perlu digarisbawahi, yang harus dicek dulu sebelum menyalakan ini. Nanti saya cobanya tanpa heatsink dulu ya, tapi sebentar-sebentar saja. Di sini nanti diurut aja pin ini, nanti ada tersending di sini yang diputus oleh transistor. Seperti ini ya. Transistor ini yang masuk mensuplai ke IC ini, itu harus dimatikan atau dijumper langsung kolektor ke emitor ya, agar tegangan yang dari sini simetris utama langsung masuk ke IC. Itu awal mulanya seperti itu. Kemudian jangan lupa cek emitor. Kalau ini jarang putus sih. Yang sering putus itu, ini sudah saya ganti ya tempo lalu, cuman barusan saya upload sekarang. Sudah saya tes aja sekilas. Resistor 100 ohm ada 2. Ini saya nggak main 100 ohm, malah saya ganti 47 ohm. Tidak apa-apa, bebas. Yang penting jangan sampai hambatan lebih kecil lah. Mungkin di bawah 1 ohm itu berbahaya karena tegangannya bisa langsung loss ya. Tetap dihambat aja 47 ohm, enggak apa-apa. Yang 1 ohm oke, yang 100 ohm 2 saya ganti 47 ohm. Langsung kita eksekusi ya. Permainannya seperti ini, aturan mainnya. Ini sudah ada kiprok, rangkaian PSU simetris. Nah, urut jalur ini, pintu masuknya AC, ini kita urut mana jalur nanti yang kita suplaikan ke trafo. Bentar ya. Seperti ini. Kita urut aja. Ini kan ada pintu masuk AC dan pintu masuk AC. Nah, nanti kita urut kabel ini, langsung aja kita putus seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita sobek aja. Ya, seperti ini. Potong aja, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Kalau malu-malu dimarahi tetangganya nanti kayak bawa amer ya. Nah, nanti ini. Aduh, guntingnya gak lalu bisa lur. Potong. Tuh, waga, jirolu. Oke. Ini lihat data pinnya, pinggir sendiri pintu masuk, pinggir sendiri pintu masuk, pintu masuk atau AC AC. Kemudian ini CT-nya. Kalau dilihat dataset 402 seri berapa? 402 120S itu maksimal dari trafo itu VAC-nya jangan lebih dari 41 volt. Ya. Karena batasan tertinggi dia mampu disuplai jadi 57 VDC. Oke, sekarang saya pastikan pakai trafo aja yang kecil ya. Bentar. Saya ambilkan aja trafo yang kisaran 30 apa ya? Apa main ini aja ya? Bentar. Ini aja. Nanti enggak. Ini outnya besar soalnya. Outnya 44 ya. Bukan spesifikasi untuk ini, tapi nanti saya paksa untuk mengangkat ini. Nanti inputnya bukan pakai 0 dan 220, melainkan 0 dan 230 biar keluarnya menjadi 38 39 volt. Oke ya. Langsung aja kita sambung ya.
Mohon maaf agak panjang ya. Nggak saya edit, nggak saya potong, nanti langsung saya posting aja. Jadi Anda biar tahu. Ini memang sengaja nggak saya bikin live ya. Karena kuotanya lagi nipis, jadi nggak bisa live. Nih. Jadi alurnya seperti ini. Terus nanti ada lagi jika sudah pengecekan resistor oke. Kemudian IC masih gambling ya. IC masih gambling. Harus bisa di dataset dulu. Di dataset itu IC ini menggunakan suplai berapa volt dari trafo, batas maksimalnya. Jangan dipaksa di atas batas maksimalnya ya. Tetap cari di Google, di datasetnya IC ini berapa maksimalnya, yang disarankan berapa, seperti itu. Pintu masuk ulang lagi. Yang pinggir masuk pinggir dan pinggir ini kan masuknya lewat kiprok, pintu masuk AC. Nah ini nanti saya saya siapkan dulu untuk anunya, capitnya trafo biar nanti enak. Nah, ini saya siapkan dulu aja nanti, tapi belum ke situ dulu. Kemarin kita ulang lagi, IC tadi ya, resistor tadi yang sudah saya ganti, sudah kita. Cuman ini nggak akan bisa bunyi karena ada sistem mutingnya. Tegangan ini yang dari sini ada satu tegangan simetris yang dimatikan, dilumpuhkan, di mute. Jadi dia dibatasi oleh transistor. Dengan kode H581. H581 nanti kita matikan, kita angkat ini, kita NC-kan dan kita jumper pin kolektor ke emitter. Oke, langsung kita eksekusi. Bentar dulur, dadakan ya, ini tadi dadakan, jadi nggak ada persiapan, iseng-iseng aja. H581 kita angkat dulu, nanti kita sedot ya transistor ini, kita matikan atau kita lumpuhkan dengan cara mengambil transistor ini dan dijumper langsung kolektor ke emitter agar tegangan dari PSU utama langsung masuk ke IC. Oke, ini berarti nanti yang dijumper pin sini, bentar ya, pin sini dan pin sini. Oke, berarti yang ini yang kita jumper nanti pin sini dan sini agar tegangannya bisa langsung masuk. Nah, nanti bisa langsung masuk ke IC ini. Kita jumper aja. Oke, saya jumper timah gini aja ya. Ulang lagi, basis kolektor emitter. Oke, kolektor emitter sudah saya jumper. Kemudian kita kalau ada tulisan seperti ini masih enak ya. Tapi kalau nggak ada tulisan seperti ini, biasanya pertama itu harus grebek. Dan jangan sekali-sekali pakai speaker yang bagus. Pakai speaker yang jelek-jelek seperti ini, entah gembret atau apa, gak apa-apa, goser atau apa. Yang penting jangan pakai speaker yang bagus ya. Khawatirnya kalau masih belum normal, tegangan dari sini bisa masuk ke speaker, itu bisa terbakar. Ya, itu sedikit. Nah, ini kan speaker jelek kan, ada bunyi kan, tapi nggak masalah. Yang penting speaker ini bunyi buat ngetes nanti ya. Seperti itu. Ini saya siapkan. Sekarang kita lihat dulu untuk input L dan R-nya mana. Nih, ini input L, ground, dan R. Akan tetapi, nah, ada akan tetapinya lagi. Kita cek dulu pakai bunyi bip. Apakah ground input ini sudah tersambung ke ground PSU? Bentar. Nah, ini ground PSU ya. Apakah ini sudah tersambung? Kita tes. Ground PSU atau CT PSU. Nggak nyambung. Jadi ini harus dijumper dulu ya. Biar tegangannya nggak bablas masuk ke AIC utama. Nah, seperti itu. Langsung kita jumper seperti ini aja. Nggak apa-apa, saya pakai kabel ya. Nih, jumper aja. Seperti ini, ngambil dari sini, oke. Kita potong dulu. Nah, biar rapi ya. Agak panjang, agak berbelit-belit, tapi Anda bisa paham.
nggak ada yang saya tutupi, nggak ada yang saya rekayasa. Jadi kemarin yang agak singkat memang resistornya itu sudah saya ganti. Tapi nanti kalau ini masih ada bengung atau mungkin nggak bunyi, bisa dipastikan IC ini memang mati dan harus diganti. 402 120S persamaannya sama dengan 402 100S, beda watt gitu aja. Oke ya. CT ini kan terkoppel di sini ya PSU-nya. Langsung kita mainkan seperti ini. Kemudian kita jumper ke ground input. Jangan sampai kelupaan. Ground input harus tersambung ke ground power ya. Kalau nggak tersambung, seakan-akan nanti IC Anda hidup tapi seakan-akan rusak dikarenakan apa? Ada bunyi bengung. Oke, ini groundnya. Langsung kita jumper di sini aja, bentar. Ribet ya, ribet. Tapi nggak apa-apalah, panjang. Jangan di skip ya. Jangan di skip, nanti biar paham. Ground CT harus masuk ke ground input. Tak ulang lagi, ground input harus masuk ke ground CT. Jadi groundnya ampli ini harus tersanding ke ground input. Karena ground input ini pisah, tidak tersambung ke ground sini. Harus disambung dulu. Tak ulang lagi, kita ulang aja. Catu dayanya sudah oke ya. Nanti kita tinggal colok aja ke PLN kan. Oke. Kemudian ground input sudah. Nanti belum saya kasih skerm karena kita harus ngetes ini dulu. Apakah sudah bisa difungsikan apa belum. Tadi TR di sini H851 TR dengan kode 1851 kalau tidak salah ya. NPN positif itu diangkat aja kaki kolektor ke emitter. Sekarang speaker. Ini kabel speaker ya. Kita tes dulu aja apakah speaker ini mati atau hidup. Oke, speaker ini hidup. Ini karakternya 2W atau 2 channel atau stereo. Kita ambilkan dari CT1. CT aja. CT ya. Ini kita ambilkan dari urut aja. Pintu keluarnya ini kan jadi satu. Dua final dari IC ini kan dikeluarkan lewat ini. Ini menjadi satu alur untuk menyeberang ke pin out L atau mungkin R gitu ya. Ini kita urut aja jalurnya, mudah sekali kok, sama dengan Anda kalau merakit power amplifier kelas AB atau yang lainnya. Oke, ketemu jalurnya. Jadi dari IC ini 2 pin diseberangkan oleh emitter, resistor emitter dengan nilai kisaran berapa watt ini ya, antara 2 watt 3 watt 0,22 ohm. Nah, ini 2 disambung ke sini, berarti ini pin outnya. Oke, kita titik aja di sini nggak apa-apa. Oke, ini ya. Ini di sini pun ada keterangannya, tapi kan lebih enak kita urut biar tahu ya. Mohon maaf bahasanya campuran dikarenakan asli wong Jawa lur. Saya aslinya Jombang. Monggo yang rumahnya Jombang, salam seduluran ya. Saya asli Jombang. Bentar, tak cari ini lagi yang emitter satunya. Bolo. Emitter satunya gimana tuh? Dead. Oke. Nah, ini R out. Oke, kita tandai titik seperti ini aja biar nanti nggak keliru ya. Nih. L out atau R out lah. Pokoknya ini pintu keluar dalam arti langsung ke speaker. Kabel ini tadi kan hanya speaker satu toh ya, hanya speaker satu. Langsung kita colok aja ke sini dulu, kemudian nanti ganti ke sini. Kita tes apakah speaker ini atau amplifier ini sudah bekerja. Ini keluar 120 watt, akan tetapi kalau di BTL bisa keluar sampai 240 watt RMS ke 300 watt. Tentunya harus didukung dengan trafonya ini juga ya, berapa ampere dan berapa volt. Seperti ini. Ini sudah tersambung ke, lihat. Ini ada speaker jelek ya, speaker jelek seperti ini. Kalau ada noise dikit-dikit wajar karena ini belum saya kasih ground body melingkar. Kalau ampli seperti ini ada bunyi dengung dan lain-lain itu harus dikasih body melingkar. Ground itu jumper ke pinggir sini, ke pinggir gini ya, untuk menghilangkan storing.
Itu yang perlu digarisbawahi. Ini juga kedatangan tamu yang di Facebooknya namanya Pak Ali. Ini adminnya Sony Lover Indonesia. Beliaunya kelihatan dagunya ya. Enggak saya lihat no spill semuanya, saya lihatkan ini asli masternya untuk adminnya Sony Lover Indonesia yang ada di grup-grup FB Sony Lover. Ya, Aiwa Pak Ali ya. Sony Aiwa. Itu beliaunya ini adminnya ya. Ini berdomisili di area Gresik Selatan, Jawa Timur, Indonesia. Oke, sekarang kita tester. Apa sekarang yang dilakukan? Ini disuntikan aja. Tadi saya ulang ya. Trafo ini kalau dipakai 0 dan 220 itu mengeluarkan tegangan 44 atau 43 VAC. Otomatis itu kalau dijadikan volt DC, ini kasihan IC-nya, datasetnya terlalu memaksakan. Karena ini di sini Elko-nya 71 volt ya. 71 volt. Perkaliannya nggak susah. Harus ngambil di bawahnya 71. Ini kita bagi 1,414, nanti ketemu tegangan berapa. Paling tidak standarnya paling tertinggi di 41 VAC, 40 VAC, 39. Intinya pokoknya yang penting jangan sampai lebih dari 42 VAC. Oke ya. Ini sudah kan, simple ya. Belum saya kasih potensio dan input RCA dan lain-lain, hanya untuk memaksimalkan ini sudah bekerja atau sudah hidup apa belum. Ini iklannya gak oleh rokok ya lur. Ini aja ya, ini guys. Itu aja, tes ya. Tak colokkan apakah bunyi bengung ataukah ini nanti bunyi senyap. Kalau bunyi senyap LR, kemungkinan memang IC ini mati. Soalnya ditandai awal resistor ini putus. Putus R 100 ohm. Yang ini 1 ohm, hati-hati. Hampir sama loh ya. 1 ohm, 100 ohm, 100 ohm. Tapi tak ganti 47, nggak apa-apa. Karena saya stoknya nggak ada 100 ohm. Colokkan ke... Tuh, itu stop kontaknya di sana ya. Kelihatan nanti ya. 1, 2, 3. Sudah bunyi lur, ada bunyi krek gitu ya. Kalau sudah disambung ground seperti ini CT-nya, pasti apa? Aman. Langsung kita sentuh aja pakai jari atau pakai ini ya. Ini ya, input ya. Tuh, waga. Wah, sudah bunyi. Emang lihat speaker itu? Oh, berarti yang satunya. Ini aja. Tuh, waga. Oh. Ya. Oke. Ya. Oh, kok mati? Ah, ada yang mati lagi lur. Tapi tadi sudah bunyi. Mati apakah ininya mati? Speakernya ini. Coba tak lepasi dulu, tak tes dulu. Ataukah air fuse-nya yang 47 ohm tadi mati? Nah, itu sudah tak cabut ya. Tapi yang jelas sudah ada perubahan. Tak tes dulu speakernya, kok kenapa mati? Speaker nggak mati, tapi ini kok nggak bunyi, ada apa? Kabel nggak putus, tapi ini kok nggak bunyi. Apakah putus ya? Ataukah ini tadi amplinya? Bentar, kita colokkan lagi aja. Ganti yang satunya aja, ganti yang satunya. Oke, kita colokkan lagi. Oke, berarti tadi mungkin itu lekang ya, mungkin masih dugaan aja ya. Tuh speaker udah bunyi-bunyi. Oke, kita tes lagi. Yang satunya tadi yang sempat mati, mungkin ini lekang. Kita kembalikan lagi ke awal. Atau bisa jadi ada yang bermasalah pada air emitter. Nah, sekilas kemarin tak cek air emitter putih itu bagus sih. Oke. Colokkan lagi. Loh, gak bunyi. Wah, mati saudaraku.
mungkin IC-nya mungkin ya. Mungkin IC-nya. Jadi intinya seperti itulah. Oke. Berarti ini IC ini mati sebelah. Karena tadi saya coba kan sebenarnya harusnya pakai headset biar nggak mati ini biar. Karena ini kan pewanas ya, catur dayanya tinggi soalnya ya. Ini kan saya nyobanya sekilas-sekilas tanpa heatsink. Jadi nanti Anda ke depan kalau nyoba seperti ini harus pakai heatsink aja ya. Panas catur daya tinggi. Itu hanya sekedar testimoni aja. Tadi intinya tadi ini sudah bisa hidup. Kalau sekarang ada yang nggak bunyi satu pieces ya, mungkin kanan atau kiri, kemungkinan IC ini mati. Oke lah ya, karena ini dapatnya juga dari Rosok. Jadi ilmu itu tadi yang harus diambil kesimpulannya, pemahamannya itu. Tak ulang lagi, pastikan membaca dataset dulu, kemudian dicari mana dulu resistor yang putus diganti, kemudian cari out speaker, ground inputnya harus disambung ke ground CT ya. Seperti itu, jangan sampai salah kaprah, jangan sampai pakai speaker langsung yang bagus, khawatirin nanti kalau ada apa-apa biar nggak membakar speaker Anda. Itu ya, disambung di lain kesempatan nanti pasti akan saya buatkan lagi tutorial untuk mem-BTL power ini. Biar tenaganya bisa 2 kali lebih kenceng atau 3 kalinya. Sukses buat Anda semuanya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan komen yang membangun, yang positif agar saya ke depannya bisa lebih giat untuk membangun konten-konten saya dan membagikan info-info yang bermanfaat bagi Anda. Salam Horeg Mania, salam audio jadul, audio komunitas fintech ya, Hik-En, Clarity, pecinta audio pil Sony dan lain-lain ataupun Aiwa dimanapun Anda berada. Salam seduluran Selawase, sehat selalu di dalam berkeluarga ya, harmonis, panjang umur lah. Itu harapan sehat yang pastinya sukses dalam segala aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Cheerio.